Mari Bapak Ibu kita mau pujikan pujianku selalu cinta Yesua. Sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan Yesua, kita mau dengarkan daparnya, kita mau menaati Torahnya, dan kita mau menjadi pelakunya. Mari kita sambut dabar Elohim kita dengan pujian, ku selalu cinta Yesua.
Mari kita berdoa. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam Besem Yesua baru hakodes kile olam faed. Kami bersyukur ya Bapak Yahweh karena pada sore hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini ya Bapak untuk merayakan Sabat yang telah Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Biarlah segala pujian dan persembahan kami ya Bapak dapat menyenangkan hati Bapak, menjadi dupa harum di hadapan Engkau ya Bapak. Ya Bapak Yahweh, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapak, supaya apa yang telah Kau sampaikan pada malam hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami dan juga menjadi pelaku-pelaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah Kau Bapak Yahweh. Hanya di dalam nama Adonai Yesua HaMashiach Kodes kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat, salam Bapak Ibu. Shalom. Kami bersyukur karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk mendengarkan Dafar Elohim. Pada malam hari ini kami membawa tema tentang binatang haram. Tema pada malam hari ini saya beri judul Semua binatang najis boleh dimakan. Boleh dimakan. Semua binatang najis boleh dimakan. Saya membawakan tema ini karena apa? Karena di luar sana banyak menyatakan bahwa semua binatang itu boleh dimakan, Bapak Ibu. Tidak ada yang halal. Karena apa? Karena semua ciptaan itu baik, katanya. Semua ciptaan harus Elohim menciptakan itu harus dinikmati, harus dimakan, katanya. Karena di dalam kitab itu menyatakan bahwa setelah kematian, kalau di luar itu namanya Yesus ya. Kalau kita Yesua. Kalau di luar itu menurut Yesus itu Torah itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah digenapi oleh Yesua di atas kayu salib. Jadi Torah sudah tidak berlaku lagi. Jadi semua binatang boleh dimakan. Pada malam hari ini kita mendengar firman ini menurut akar kita, yaitu akar Ibrani, di mana iman kita itu tidak sama dengan iman yang ada di luar. Memang kitabnya itu sama, tapi yang kita sembah itu beda pribadi, Bapak Ibu. Kalau kita itu menyembah Yesua yang berasal dari Yahudi, Israel, sedangkan di luar sana itu dari Yunani atau Romawi. Jadi kita punya beda pribadi. Bukan cuma nama, tapi juga sama kelahiran, kematian, dan kebangkitan itu juga berbeda antara Yesua dengan Yesus. Kenapa orang Kristen itu menyatakan bahwa semua binatang najis boleh dimakan? Ini ada banyak ayat-ayat yang saya kumpulkan pada malam hari ini. Itu saya mencatat ada 10 ayat yang dicomot oleh para pendeta yang bukan pendeta sembarangan. Dia lulusan STH, MTH,
doktor, profesor, dosor, ya, itu menyatakan demikian bahwa semua binatang boleh dimakan, tidak ada yang najis. Nah, untuk itu apa benar ini menurut kitab ini? Untuk itu saya bahas satu persatu. Yang pertama itu tentang ayat di dalam Matius 15 ayat 1 sampai 20. Itu ayat yang dicomot oleh para pendeta ya. Dan ini ayat ini sudah terkenal, populer ya. Sudah nggak asing lagi ayat ini. Bahkan pendeta yang sudah profesor itu juga memakai ayat ini. Coba kita yang dicomot ayat ini adalah bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut. Nah, kalau kita baca hanya satu ayat, ya memang itu merujuk kepada makanan. Kalau kita baca hanya satu ayat, tetapi kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ke ayat yang 20, itu bukan berbicara tentang makanan, Bapak Ibu, tetapi berbicara tentang tradisi orang Yahudi dengan Talmud yang mereka pakai. Jadi bukan mengenai makanan. Coba saya minta bantu istri saya untuk membacakan dari satu ayat per ayat, mulai ayat 1 sampai 20. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Kemudian para ahli kitab dan orang Farisi dari Yerusalem datang kepada Yesua sambil berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi para leluhur? Karena mereka tidak mencuci tangan mereka ketika makan roti." Ya. Dari ayat pertama itu menyatakan bukan makanan, tetapi karena murid Yesua itu di saat makan tidak mencuci tangan, tidak mengikuti tradisi. Itu yang pertama. Lanjut. Dan sambil menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Mengapa pula kamu melanggar perintah Elohim karena tradisimu? Itu sama. Sebab Elohim telah memerintahkannya ketika berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayah atau ibu, biarlah dia berakhir dengan kematian. Terus sampai. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayah atau ibunya, persembahan adalah apa saja yang daripadaku engkau telah dapat diuntungkan, dan dia sekali-kali tidak menghormati ayahnya atau ibunya, maka kamu telah membatalkan perintah Elohim melalui tradisimu. Hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu ketika mengatakan, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh dariku. Dan mereka menyembahku dengan sia-sia dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu, dia berkata kepada mereka, dengarkanlah dan pahamilah, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya, cukup dulu. Jadi bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut. Kalau kita baca dari cuma satu ayat, ya memang itu pasti merujuk kepada makanan yang masuk ke dalam mulut. Tetapi ini bukan seperti itu kalau kita melanjutkan ayat yang berikutnya. Cuma yang jelas dari ayat pertama itu sudah tidak berbicara tentang makanan, melainkan tradisi. Karena gara-gara tidak mencuci tangan
itu dianggap najis, melanggar tradisi nenek moyang. Coba lanjut lagi. Kemudian ketika datang, murid-muridnya berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa orang-orang Farisi ketika mendengar perkataan itu mereka tersandung?" Dan sambil menanggapi dia berkata, "Setiap tanaman yang Bapa Surgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Biarkanlah mereka adalah pemimpin-pemimpin buta dari orang-orang buta. Dan jika orang buta menuntun yang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang." Ya. Kalau orang-orang di luar sana menyomot ayat ini yang bukan maksud daripada ayat ini, maka orang-orang itu akan binasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang tertulis itu bukan ayat yang sesuai dengan firman ini. Jadi setiap orang yang mengajarkan di luar apa yang dimaksud ayat ini, maka setiap tanaman yang Bapa Yahweh tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Ini karena apa? Karena mereka telah menyesatkan orang-orang. Kalau orang-orang yang tidak paham, ya, mereka akan salah, Bapak Ibu. Bukan karena makanan. Kalau pendeta itu memakai ayat ini sehingga orang-orang yang seharusnya tidak makan binatang yang telah dilarang terus mereka makan, itu akan mengakibatkan kebinasaan. Akar-akarnya akan dicabut. Makanya hati-hati Bapak Ibu, bagi saudara yang menonton ini yang masih belum mengerti, masih mengikuti apa yang dikatakan orang tanpa diuji terlebih dahulu apa yang ada di kita, itu bahaya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut, kebinasaan. Biarlah pemimpin buta dari orang-orang buta menuntun yang buta, maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Jadi sama-sama mereka jatuh, gitu loh. Sama-sama mereka jatuh ke dalam kebinasaan, gitu loh. Jadi padahal ini pendeta ini sudah sekolah teologi, tapi ini ayat ini sudah jelas, saudara. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai yang ini, kalau kita teruskan itu sudah jelas harfiah, secara harfiah. Tetapi karena mereka terbiasa hanya mengambil cuma satu ayat, ya akhirnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, teruslah ayat berikutnya. Dan seraya menanggapi, Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami." Dan Yesua berkata, "Apakah kamu pun masih belum punya pemahaman? Belumkah kamu memahami bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ia turun ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban? Namun apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan.
Inilah hal-hal yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Nah, ini sudah jelas ini ayat ini, Bapak Ibu. Jadi yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan karena makanan itu masuk ke dalam mulut lalu dibuang ke jamban. Tetapi bukan berarti semua binatang itu halal. Semua binatang itu halal gitu. Lalu binatang-binatang yang ada di Imamat 11 mereka sikat semua, bukan seperti itu. Justru yang najis itu apa yang keluar dari mulut, yaitu apa? Perkataan, ucapan kita. Karena semua itu berasal dari hati, pikiran-pikiran hati. Seperti pembunuhan, perzinahan. Pembunuhan ini bisa secara lahiriah maupun secara rohaniah. Membenci orang itu sudah termasuk membunuh. Memfitnah itu juga membunuh. Jadi nggak cuma secara lahiriah menghilangkan nyawa orang, membenci, memfitnah itu sudah termasuk pembunuhan. Itu yang dimaksud yang menajiskan. Perzinahan, ya, mengingini istri orang, suami orang, itu juga pencurian, pencabulan dan sebagainya. Jadi ini ayat ini sudah jelas bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut ini bukan makanan. Sekali lagi, bukan makanan. Bagi yang menonton pada video ini, silakan saudara harus uji dulu setiap apa yang mereka ajarkan, apakah sesuai dengan firman atau tidak. Bukankah kita sudah diperingatkan bahwa setiap roh harus diuji, yaitu pengajaran-pengajaran yang mereka dapatkan. Ayat yang kedua itu tentang penglihatan Simon Petrus dan perwira Kornelius. Nah, ini ayat ini juga dipakai oleh para pendeta. Juga ayat ini sudah ayat yang senjata, sudah tidak asing lagi, sama dengan yang pertama. Apa yang di dalam kitab TB, ya, di dalam kitab TB itu berbunyi di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15 versi TB, apa yang dikatakan halal oleh Elohim tidak boleh dinyatakan haram. Itu di terjemahan baru TB. Sedangkan di ILT berbunyi, apa yang Elohim tahirkan, janganlah kau mencemarkannya. Nah, ini juga andalan yang dipakai oleh para pendeta di luar sana, sehingga mereka bisa makan babi, ya, anjing, cumi-cumi, udang. Nah, mereka memakai ayat ini, Bapak Ibu, supaya mereka dapat makan segala binatang yang haram itu. Padahal ini bukan tentang makanan juga, bukan tentang makanan. Jadi ini tentang orang goyim, orang non Yahudi, bahwa bangsa Yahudi itu anti, sebelumnya itu anti kepada orang non Yahudi. Jadi orang non Yahudi goyim, kita bersama saudara ini adalah orang non Yahudi, yaitu goyim. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa kita itu seperti binatang najis, seperti binatang najis, orang yang tidak bersunat menurut
mereka orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Goyim. Makanya Petrus itu diberi penglihatan waktu itu oleh Yahweh, diperlihatkan segala binatang yang keluar dari langit dengan berbagai macam binatang yang najis untuk disuruh sembelih dan dimakan. Sampai 3 kali waktu itu. Kita baca, untuk lebih jelasnya kita baca Kisah Para Rasul 11 ya, ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Dan para rasul dan saudara-saudara yang ada di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Elohim. Dan ketika Petrus telah naik ke Yerusalem, mereka yang dari golongan bersunat berselisih dengannya sambil berkata, "Engkau telah pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Maaf, yang itu aja. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 18. Dan ada seseorang di Kaisarea bernama Cornelius, seorang perwira dari pasukan yang disebut pasukan Italia, seorang yang saleh dan yang takut akan Elohim beserta seluruh keluarganya, yang juga berbuat banyak sedekah di antara umat dan yang senantiasa berdoa kepada Elohim. Pada kira-kira jam ke-9 hari itu, dalam suatu penglihatan, dia melihat dengan jelas seorang malaikat Elohim yang datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Dan sambil menatap kepadanya juga seraya menjadi takut, ia berkata, "Ada apa ini ya Tuhan?" Dan dia berkata kepadanya, "Doa-doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu ingatan di hadapan Elohim. Dan sekarang utuslah orang-orang ke Yope dan panggillah Simon yang disebut Petrus. Orang ini sedang menumpang pada seseorang, pada Simon penyamak kulit yang rumahnya berada di tepi laut. Orang ini akan berbicara kepadamu apa yang harusnya engkau perbuat." Ini cerita tentang Cornelius, seorang perwira di Kaisarea, Italia. Dia orang yang saleh, yang dia tekun di dalam berdoa dan bersedekah. Ketika dia sedang berpuasa, itu ada malaikat datang kepada Cornelius dan mengatakan bahwa doa dan sedekahmu didengar oleh Elohim, di hadapan Elohim dan berkenan. Sehingga Cornelius ini disuruh oleh malaikat ini untuk menemui yang namanya Petrus, Simon Petrus yang ada di Yope, yang menginap di rumah Simon penyamak kulit. Jadi Cornelius ini menyuruh 2 pembantu pelayan dan 1 perwira untuk menemui Simon Petrus ini yang menumpang di sana. Coba lanjutkan. Dan ketika malaikat yang berbicara kepada Cornelius itu telah pergi, sambil memanggil 2 orang dari para pelayan rumah tangganya dan seorang prajurit yang saleh dari antara orang-orang yang senantiasa terus bersamanya. Dan setelah menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka, dia mengutus mereka ke Yope. Dan keesokan harinya, kira-kira jam ke-6, sementara orang-orang itu ada dalam perjalanan dan mendekati kota itu, Petrus naik ke atas atap rumah untuk berdoa. Dan dia menjadi lapar dan ingin makan. Tetapi ketika hal-hal itu sedang dipersiapkan, suatu keadaan setengah sadar turun ke atasnya, dan dia melihat langit yang terbuka dan sebuah wadah seperti kain lebar yang terkait pada keempat sudutnya yang turun kepadanya dan dibiarkan turun ke atas tanah. Di dalamnya terdapat segala macam binatang berkaki 4 dari darat, dan binatang-binatang buas dan binatang-binatang merayap dan burung-burung di udara. Dan datanglah suatu suara kepadanya,
"Hai Petrus, bangun, sembelihlah dan makanlah." Namun Petrus berkata, "Tidak ya Tuhan, karena aku tidak pernah makan setiap yang cemar atau najis." Dan suatu suara datang lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Apa yang Elohim tahirkan, janganlah engkau mencemarkannya." Dan hal ini terjadi sampai 3 kali, lalu wadah itu terangkat kembali ke langit. Dan sementara Petrus masih bertanya-tanya dalam dirinya, apakah gerangan penglihatan yang telah dia lihat itu? Lalu tampaklah orang-orang yang diutus oleh Cornelius telah berdiri di serambi sedang menanyakan rumah Simon. Nah ini ketika orang pelayan itu dengan prajurit itu sudah sampai di tempat Simon penyamak kulit itu, Petrus itu mendengar bahwa ada yang mencarinya. Di saat Petrus merenung mengenai apa yang penglihatan tentang binatang haram itu, tiba-tiba terdengar ada 3 orang yang mencari. Sesuai dengan 3 kali Petrus disuruh menyembelih dan makan binatang najis itu. Mungkin 3 kali itu mungkin menggambarkan 3 orang yang sama-sama najis, orang-orang non Yahudi mungkin ya penafsiran. Ketika Petrus itu mendengar, maka ada suara roh berbicara bahwa Petrus harus menemui ketiga orang tersebut dan disuruh ikut bersamanya, karena Bapak Yahweh telah menyuruh atau mengutus Cornelius sebelum Petrus mendapat penglihatan. Jadi ketika Petrus suruhan Cornelius di dalam perjalanan itu, Petrus itu mendapat penglihatan tersebut. Ketika Petrus itu merenungkan, tiba-tiba 3 orang itu datang dan Roh Kudus mengatakan bahwa Petrus harus turun, ikutilah ketika orang itu tanpa ragu-ragu. Lanjut. Dan seraya berseru mereka bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus sedang menumpang di sana? Dan sementara Petrus sedang merenung tentang penglihatan itu, Roh berkata kepadanya, lihatlah, ada 3 orang yang sedang mencarimu. Namun setelah bangun, turunlah dan pergilah bersama mereka dengan tidak ragu-ragu, sebab aku telah mengutus mereka. Ya. Lanjut. Dan setelah turun kepada orang-orang yang diutus dari Cornelius kepadanya, Petrus berkata, lihatlah, akulah dia yang sedang kamu cari. Apakah alasan yang olehnya kamu datang? Dan mereka berkata, Cornelius, seorang perwira, orang yang jujur dan takut akan Yahweh, yang juga dikenal baik oleh seluruh bangsa Yahudi, dia telah diperintahkan oleh malaikat kudus untuk memanggil engkau ke rumahnya dan untuk mendengarkan perkataan dari engkau. Ya. Lalu setelah mempersilahkan masuk, ia memberi mereka tumpangan, dan keesokan harinya Petrus pergi bersama mereka dan beberapa saudara dari Yope berangkat bersamanya. Ya. Dan keesokan harinya mereka masuk ke Kaisarea, dan Cornelius sedang menantikan mereka sambil mengumpulkan sanak keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya. Dan terjadilah saat Petrus masuk, ketika Cornelius berjumpa dengannya, seraya menjatuhkan diri di kakinya, dia menyembah. Namun Petrus membangunkannya seraya berkata, berdirilah, aku sendiri pun adalah seorang manusia. Dan sambil bercakap-cakap dengannya, dia masuk dan mendapati banyak orang yang sudah datang berkumpul. Dan dia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa terlarang bagi seorang Yahudi untuk dihubungi atau didatangi oleh orang asing. Tetapi Elohim telah menunjukkan kepadaku agar tidak menyebut seseorang siapapun cemar atau najis. Nah ini sudah, ayat itu sudah jelas tentang penglihatan yang Simon Petrus yang alami, bahwa orang Yahudi pada zaman itu tidak boleh
bergaul dengan orang non-Yahudi. Jadi orang non-Yahudi, orang yang bukan Yahudi itu dianggap najis pada waktu itu. Tetapi setelah mendapat penglihatan, Petrus mengerti bahwa sebagai orang Yahudi tidak boleh lagi menyebut orang yang bukan Yahudi itu cemar atau najis atau haram. Karena Bapak Yahudi sudah mengatakan bahwa apa yang dikatakan hal tahir tidak boleh dicemarkan. Apa yang tahir jangan dikatakan cemar. Nah itu, jadi ini bukan makanan kalau melihat ayat ini, tetapi mengenai tentang orang non-Yahudi. Jadi ini sudah jelas ini ayat ini kalau kita baca secara keseluruhan. Tapi kalau cuma dibaca satu ayat, hanya ayat 15 saja, jelas itu tentang makanan, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan yang TV, apa yang dikatakan halal oleh Elohim tidak boleh dikatakan haram. Ini jelas makanan kalau baca ayat 15. Tetapi kalau baca secara keseluruhan ini bukan makanan, melainkan tentang orang non-Yahudi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita belajar firman itu tidak bisa kalau cuma satu ayat dicomot satu ayat lalu ditafsir dengan seenaknya, itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus baca itu secara keseluruhan. Sebelum atau sesudahnya itu harus dibaca. Kadang-kala firman itu kita baca, kadang kita bingung ini maksudnya apa. Tapi kadang-kala jawabannya itu di kitab yang lain. Ada di kitab yang lain. Kadang kita baca Matius, kadang jawabannya itu di Kisah Para Rasul, kadang ada di Yohanes gitu. Jawabannya kadang ada di sana. Jawabannya. Tapi kalau bacanya cuma satu ayat, ya nggak bisa Bapak Ibu. Ini yang saya heran di luar sana. Padahal dia titelnya sudah tinggi Bapak Ibu. Bukan orang sembarangan. Tapi kok heran, ayat yang bukan makanan dianggap makanan. Ini kan lucu. Kalau dulu nggak masalah, nggak ngerti Bapak Ibu. Kalau zaman dulu itu nggak ngerti. Kalau pendetanya ngomong seperti ini, ya sudah, kita percaya saja. Kalau dulu, karena kita dulu masih belum zamannya informasi, kita mempercayakan 1.000.000% itu kepada pendeta. Sudah saya anggap pendeta itu sudah benar wis. Kalau doa itu paling dekat, ya paling dekat dengan Tuhan kalau dulu. Tapi sekarang Bapak Ibu, kita nggak usah sekolah Bapak Ibu, nggak usah sekolah teologi ya. Kalau dulu harus sekolah teologi ya, karena masih nggak ada internet, nggak ada HP. Kita harus mengikuti apa kata pendeta, mengikuti apa yang tertulis kitab. Tapi sekarang zamannya informasi, semua terbuka lebar, tergantung saudara pribadi ingin cari kebenaran atau hanya tetap mengikuti apa kata orang. Seperti yang tertulis di dalam Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4 itu mengatakan, Bapak Yahweh memberikan penglihatan kepada Daniel. Daniel 12 ayat 4 yang berbunyi, sembunyikanlah firman ini sampai kepada akhir
zaman. Nah, memang pada dahulu memang wajar ya, banyak orang yang nggak tahu karena memang benar-benar firman itu dimaterai sama Bapak Yahweh, itu dimaterai, jadi masih belum terbuka. Tetapi kenapa sekarang bisa terbuka? Kalau menurut ayat Daniel 12 ayat 4, kita bisa tahu yang benar yang mana. Itu artinya bahwa firman yang dimaterai dulu itu sudah dibukakan, Bapak Ibu. Sudah dibuka. Makanya kita mengerti sekarang. Ternyata apa yang diajarkan beratus-ratus tahun, ya bahkan hampir 2000 tahun ke belakang, itu ternyata gak sesuai dengan kitab yang asli, gak sesuai dengan teks aslinya. Itu terbuka, tersingkapkan. Dan memang kita saat ini memang benar-benar ada di akhir zaman, Bapak Ibu. Kalau menurut Daniel 12 ayat 4, kita memang benar-benar ada di zaman akhir. Karena apa? Karena firman sekarang sudah disingkapkan. Makanya sekarang harus yang cerdas, menjadi orang yang pintar. Jangan hanya ikut-ikutan. Meskipun itu pendeta yang sudah lulusannya sudah profesor, doktor, harus tetap diuji, Bapak Ibu. Harus. Karena sekarang sudah terbuka. Itu Bapak. Jadi ayat yang ini jelas bukan mengatakan tentang makanan. Jadi harus dikaji lagi. Yang ketiga, ayat yang dicomot yang ketiga ini itu terletak di 1 Timotius ayat 4 sampai 5. Bahwa semua makanan halal jika diterima dengan ucapan syukur dan doa. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi makanan najis, binatang najis, makanan yang haram, kalau kita makan dengan ucapan syukur, itu jadi berubah menjadi halal. Wah, ini enak Bapak Ibu. Kalau sudah mengerti ini nggak boleh, haram, hanya modal berdoa, bersyukur, makanan itu jadi halal. Ini enak Bapak Ibu. Mau makan babi, ini haram ini babi. Aku tak bersyukur karena sudah diberi babi, jadi halal. Halal. Mau makan udang, kepingin halal, harus diterima dengan ucapan syukur dan berdoa, berubah menjadi halal. Wah, ini enak sekali ayat ini Bapak Ibu. Sangat enak nih. Jadi makanya di luar sana itu semua makanan binatang halal, binatang najis itu jadi halal. Karena ini ayat ini yang dipakai banyak. Ya? Halal. Jadi harum. Harum. Wah, kalau masaknya pas jadi harum. Anjing kalau dimasak rica-rica itu mantap, Pak. Anjing rica-rica Manado. Wah, langsung panas, enak. Saya suka itu waktu itu. Masih di keyakinan yang lama. Itu makan anjing rica-rica. Itu enak. Ada yang pernah makan anjing rica-rica? Ada? Ya. Anjing jajang. Enak juga. Rasanya hangat,
pedas. Wah itu saya yang ngajarin itu hamba Tuhan Pak. Dulu hamba Tuhan. Yang masak dia, yang melihara anjing dia. Saya ke rumah dia pas menyembelih anjing. Dia melihara banyak di sekitar rumahnya itu anjing tuh banyak. Jadi kalau ada pesanan orang dicari-cari, tinggal sembelih, dipukul Pak. Anjing itu dipukul, bukan disembelih. Jadi dipukul. Kalau disembelih katanya gak enak katanya. Kalau dipukul kan bisa makan sama darahnya, daging dan darah. Itu mantap katanya. Itu hamba Tuhan Pak ya. Akhirnya saya makan Pak. Ternyata enak Pak, hangat. Setelah makan di tempat, saya langsung diberi pulang pakai styrofoam. Wah, enak nih. Setelah itu, yaitu akhirnya saya apa ya? Karena coba-coba, akhirnya cari warung. Ya, yang tadi yang dibicarakan itu, makan di sana. Di sana lengkap, ada babi, ada anjing, segala masakan, ada sate, dimasak kecap, ada yang kuah, itu macam-macam di sana itu. Harganya murah, itu dulu. Ya itu masa lalu ya Pak. Masa lalu itu memang seperti itu. Tapi lama-lama, itu di samping dimakan, dia buat minyak urapan. Minyak urapan. Minyak urapan, saya kasih. Nah, gak apa-apa saya pakai ini daripada saya ke dukun, daripada ke paranormal. Saya lebih baik ke hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan. Lebih baik saya ke hamba Tuhan. Gak usah ke dukun-dukun. Nah, waktu itu. Jadi minyak ini disuruh oleskan di segala penjuru supaya untuk menangkal ya petirnya nggak kelihatan, yaitu setan. Saya kasih ini lambang pintu, saya kasih. Lama-lama, loh kok mampu ya? Minyak kok mampu, dicium kok mampu. Ternyata minyak itu diteliti, ternyata minyak babi itu, anjing. Masak itu kan keluar minyak. Minyak yang atasnya ini dibuat minyak urapan Bapak Ibu. Makanya mampu rica-rica. Itu Bapak Ibu. Waduh, tapi waktu itu memang masih ayunan ya, masih ayunan. Untung anjing ini lah. Anjing masa lalu ya. Jadi manusia ini ada masa lalu. Makanya Sekarang masa kalau saya pikir sekarang, dulu itu gelap. Saya itu gelap dulu. Mungkin Bapak Yawi itu mengangkat saya, keluarga saya dari gelap ke terang. Makanya bersyukur saya sekarang tuh ya sudah meninggalkan yang lama. Ya ini kita kembali ke 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Itu semua makanan tuh kalau diterima dengan bersyukur, berdoa, nggak tahu berdoanya seperti apa. Pokok bersyukur kalau dikasih orang, puji Tuhan, jadi halal Pak. Jadi halal langsung makanan itu, meskipun juga sembah segalanya jadi halal menurut ayat yang 1 Timotius 4 ayat 4 pasal 4 ayat 4 sampai ke 5 itu. Tetapi di terjemahan IRT itu beda, itu yang TP yang ditampilkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi yang IRT itu berbeda, terbitan Lentera Bangsa itu berbeda. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5.
Padahal setiap ciptaan Elohim itu baik dan tak satu pun yang buruk jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi ini bukan haram. Tak satu pun yang buruk, bukan berarti haram. Jadi bukan haram. Di dalam IMB, versi yang IMB itu sama dengan ILT, Bapak Ibu. IMB mengatakan, karena segala sesuatu yang diciptakan Elohim itu baik dan tak satu pun yang buruk jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semua itu disucikan melalui firman Elohim dan doa. Firman Elohim ini adalah Roh Kudus. Firman Elohim ini adalah Roh Kudus, Ruach HaKodesh. Nah, sama dengan ILT. Yang beda nih terjemahan baru, itu haram. Binatang tidak ada yang haram. Padahal kalau saya lihat teks aslinya, di dalam teks aslinya Yunani itu tertulis dengan apoilatos, apoklaitos. Jadi bukan haram, apoklaitos. Nah, artinya itu layak untuk dibuang, tidak berharga atau dianggap hina. Jadi bukan berarti haram, layak untuk dibuang, tidak berharga, artinya dianggap hina. Tapi bukan berarti haram. Misal makan tahu tempe itu dianggap hina. Wah, makan tahu tempe kalau gisine. Ya. Nah, apa berarti itu haram? Halal? Bukan. Oh, haram, bukan. Gak layak. Makan tahu tempe kalau gisine bukan berarti itu haram, bukan. Luar baik. Layak untuk dibuang. Nah, kalau makanan jatuh kan masa mau dimakan, dibuang. Bukan karena itu haram atau tidak, bukan. Karena ini teks Yunaninya itu apoklaitos. Itu seperti itu. Apoklaitos. Kalau haram bahasa Yunaninya itu koinos, itu haram. Nah, sedangkan teks ini Yunani gak ada kata yang koinos, itu gak ada. Koinos itu baru haram. Atau akatatos itu haram. Oh, ini gak ada. Jadi ini bukan haram. Cuma di terjemahan baru dianggap haram. Itu. Jadi teks aslinya itu odies apoklaitos, artinya tidak ada yang buruk atau hina, teks Yunaninya. Jadi bukan haram. Kalau haram itu kainos. Kalau itu haram. Di sini teksnya bukan. Berarti terjemahannya itu enggak sesuai. Hanya dikarang-karang. Gitu. Jadi sebetulnya ayat ini ditujukan kepada Timotius yang sudah percaya kepada Yesua, agar mereka itu berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang isinya kebohongan dan kemunafikan, seperti melarang untuk menikah. Ada kan ajaran seperti ini, dilarang menikah? Ada. Apalagi disuruh menikah sesama jenis. Nah, ini sama ini. Sama wanita gak apa-apa menikah. Nah, ini ajaran-ajaran seperti itu. Menyuruh menjauhkan diri dari makanan yang telah Elohim ciptakan untuk diterima. Nah, makanan yang diterima apa? Ya makanan kosher, bukan makanan yang tidak kosher. Dengan ucapan syukur bagi yang beriman. Nah, imannya kepada siapa? Kalau kepada Yesua, ya kita harus makanan yang kosher, menjauh dari makanan yang najis, binatang-binatang najis.
kalau imannya ke Yesua. Tetapi di luar sana kan bukan Yesua, melainkan Yesus yang menghalalkan segala binatang najis. Beda pribadi, Pak. Kalau menurut Torah itu nggak boleh, tetapi di luar kan menolak Torah. Jadi ya pikirannya berbeda, spiritnya berbeda. Seperti itu. Dan yang mengenal kebenaran. Kebenaran apa ya? Torah. Itu. Ini poin yang keempat. Ayat yang dicomot. Nah, ini ayat yang dicomot di dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ini yang terjemahan baru. Sedangkan terjemahan YRT berbunyi demikian. Oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan, atau dalam hal minuman, atau dalam penghormatan akan hari raya, atau mengenai bulan baru, atau hari Sabat, yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah Hamasia. Ini juga dicomot, Bapak Ibu, bahwa semua apa yang mengenai tentang hari raya, makanan, penghormatan akan hari raya, hari Sabat, itu dicomot dari luar itu. Bahwa semua itu adalah bayangan. Bagi mereka adalah bayangan, yang wujudnya adalah Kristus bagi orang yang di luar sana. Jadi nggak berlaku itu masalah hari raya, makanan, itu nggak berlaku karena itu hanya bayangan. Sedangkan wujudnya Kristus. Padahal ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang anti Torah, tetapi orang yang ada di Kolose yang sudah percaya kepada Yesua, bahwa mereka itu jangan supaya mereka itu yang sudah menerima Yesua, dibaptis dan taat pada Torah, supaya jangan ada orang yang menawan mereka dengan filsafat atau tipu daya yang sia-sia menurut tradisi manusia, berdasarkan kaidah-kaidah dunia yang bukan menurut Hamasia. Jadi orang Kolose ini supaya jangan mengikuti ajaran-ajaran seperti itu. Maksudnya seperti itu. Nah, mereka comot, padahal mereka tidak melakukan Torah, tapi dianggap ayat ini untuk mereka, padahal mereka sendiri tidak melakukan Torah. Ini ditujukan kepada murid Yesua yang percaya dengan Yesua yang dibaptis. Itu jangan tujuannya ke sana Paulus itu. Jadi makanan semua boleh dimakan karena sesuatu yang mereka katakan itu hanya bayangan gitu. Jadi boleh dimakan, padahal ini bukan seperti itu. Jadi salah apa ya? Paulus itu berbicara kepada orang yang percaya dengan Yesua, yang mengikuti Torah, merayakan, mengikuti makanan. Cuma dicom sama yang ini, yang orang-orang di luar yang anti Torah, dibalik gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau sini nggak boleh makanan najis, sini boleh, gitu, karena terbalik. Ya, itu ada lanjutannya nih, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam Kolose, terus ada lagi ayat yang dicomot di dalam Ibrani
pasal yang 9 ayat 8 sampai 10. Ini juga dicomot sama orang di luar sana, bahwa segala persembahan dan makanan hanya berlaku sampai kedatangan Yesus ke dunia. Sehingga sekarang semua makanan boleh dimakan, tidak ada lagi yang haram, karena hukum ini sudah berlalu. Kalau dia di luar mengatakan hukum seremonial, katanya sudah tidak berlaku lagi. Persembahan bakaran, persembahan penghapus dosa, persembahan penebus salah, dan juga makanan-makanan itu sudah tidak berlaku lagi, karena sudah datang Yesus mati di atas kayu salib, sudah tidak berlaku. Itu Ibrani 9 ayat 8 sampai 10. Padahal makanan itu bukan makanan yang di Imamat 11 itu, Bapak Ibu. Bukan makanan yang dilarang di Imamat 11, bukan. Itu makanan bukan masalah, dan juga bukan makanan najis atau halal, bukan. Di dalam Ibrani yang pasal 9 ayat 8 10 ini makanan itu yang ada di bait suci. Mengatur makanan yang ada di bait suci. Sebetulnya itu teks Yunaninya adalah broma. Makanan yang diizinkan atau dilarang untuk dimakan di dalam bait suci tabernakel. Jadi bukan makanan yang Imamat 11 lalu itu boleh dimakan, tetapi ini mengatur tentang makanan itu boleh atau tidak dimakan. Yang itu seperti contoh, orang yang tidak boleh makan makanan kudus yang diatur di pasal ini. Contoh, orang yang terkena kusta itu tidak boleh makan. Tidak boleh makan makanan kudus bagi orang yang kena kusta. Orang yang mengeluarkan lelehan, bersentuhan dengan binatang najis, bersentuhan dengan orang yang mengeluarkan air mani, bersentuhan dengan segala binatang yang berkeriapan, atau bersentuhan dengan orang yang najis karena binatang tersebut. Tidak boleh makan bangkai dan hewan yang terjepit sebab najis olehnya. Orang asing, pengembara, dan seorang upahan imam itu nggak boleh. Jadi itu yang diatur tuh makanan yang itu, bukan makanan yang Imamat 11, bukan ayat ini. Jadi tentang bukan masalah makanan haram atau tidak, tetapi ini mengatur tentang boleh atau tidaknya makanan yang dimakan di dalam bait suci, yaitu makanan kudus. Kalau yang boleh seseorang yang boleh makan makanan kudus, contoh seseorang yang sudah dibeli oleh seorang imam dengan uangnya sendiri, itu boleh. Seseorang yang tidak sengaja makan makanan kudus, maka orang tersebut harus menambahkan 1/5 bagian padanya kepada imam bersama roti yang kudus. Contoh, anak perempuan yang seorang imam yang menjadi janda, tidak mempunyai keturunan dan telah diusir keluar, itu yang jatuh di dalam Kolose itu. Yang dimaksud makanan itu makanan yang ini, Bapak Ibu, bukan Imamat 11 lalu boleh dimakan, bukan. Ini tentang makanan yang harus dimakan, yang boleh atau tidak itu. Cuman di luar sana itu dianggap Imamat 11 itu boleh, sudah berlaku karena Yesus sudah datang, sudah menggenapi itu. Jadi tafsirannya berbeda gitu loh. Ya wajar, dia kan pribadi yang berbeda. Jadi nggak sama antara Yesus memang benar-benar pribadi yang berbeda, nggak sama. Kalau kita mengikuti Torah, tetapi yang mengikuti Yesus menolak Torah, karena pribadinya juga berbeda. Bukan cuma nama, melainkan kelahiran kematian bukan kita juga berbeda.
beda. Jadi spiritnya juga berbeda. Ini yang ke 5. Sebetulnya ada 10 Bapak Ibu, tapi sepertinya kayaknya waktunya sudah agak ini 10 cuma di 5. Ayat-ayat yang 5 belum ini. Apa saya tambah satu lagi ya? Ayat yang berikutnya yang dicomot oleh orang yang di luar sana, yaitu ayatnya Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Ini ayat yang mereka pakai supaya bisa makan makanan yang najis, binatang haram. Efesus 2 ayat 15, 16 ini yang versi TB, terjemahan baru. Efesus 2 15 ayat 16 TB. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Elohim oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ini agak bingung ayat ini ya. Cuman yang IRT, yang terjemahan versi ERT, dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Yesua, yaitu Torah tentang perintah-perintah dalam dogma-dogmanya, keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan dogma itu, supaya dia, Yesua, dapat menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan membuat damai sejahtera, dan dia dapat memperdamaikan kembali keduanya dalam satu tubuh bagi Elohim melalui salib, dengan memadamkan perseteruan di dalam dirinya. Nah ini, kalau terjemahan baru itu, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kalau terjemahan baru, TB. oh iya, TB, terjemahan baru. Tetapi kalau di TB itu berbeda dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Torah tentang perintah-perintah dalam dogma-dogma, yaitu keputusan-keputusan dan ketetapan. Jadi tidak ada pembatalan Torah di sana itu, nggak ada. Kalau di TB jelas, ia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Torah batal kalau di terjemahan baru. Kalau kita lihat teks aslinya ya, itu nggak ada pembatalan Torah, itu nggak ada. Kalau teks aslinya Yunani itu nggak ada. Jadi nggak ada. Cuma di TP memang dibuat seperti itu. Ya gimana lagi? Yang menyebabkan ini orang yang anti Torah. Jadi tidak ada kata membatalkan, jadi dibuat membatalkan. Itu sehingga mereka mengambil ini. Torah tidak berlaku, ayat Imamat 11 itu ya sudah berlaku sudah. Karena ayat ini mengatakan bahwa memang dibatalkan Torah. Segala perintah berarti semua Torah itu batal. Entah itu hari Sabat, Sabat diganti hari Minggu, ya. Tentang hari raya, tentang makanan binatang najis,
perburuan, kadang-kala ada yang perburuan itu juga batal karena itu Torah. Karena memang dibaca memang benar, Torah dibatalkan dengan segala perintah. Enggak heran kalau orang di luar sana makan segala binatang dimakan itu ya nggak salah. Jemaatnya nggak salah karena jemaat ikut pendetanya. Jemaat kan hanya mengikut. Berarti yang salah siapa? Jemaat atau pendetanya? Kalau jemaat nggak bisa karena jemaat yang ikut pendeta. Pendeta mengatakan ini ya sudah. Karena jemaat juga ingin belajar juga. Cuma salah belajarnya. Bukan mencari kebenaran, malah nggak benar. Ingin cari keselamatan yang didapat apa? Kebinasaan. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut, kebinasaan. Orang buta menuntun orang buta, itu. Akhirnya sama-sama masuk jurang maut. Jurang maut, Pak. Makanya harus pintar. Makanya yang nonton video ini harus pintar sekarang, zamannya informasi. Harus pintar, harus cerdas. Jangan internet itu digunakan untuk sesuatu yang nggak berguna. Harus cari kebenaran. Carilah kebenaran dan carilah kerajaan surga dan kebenaran. Loh, cuma cari surga banyak di luar sana, banyak yang cari surga. Agama berapapun cari surga, tapi kebenarannya dapat apa enggak mereka? Itu yang harus dicari. Jadi jangan cuma bisanya carilah kerajaan surga dan kebenarannya, tapi salah. Podo wae seperti itu. Jadi ini poin ke-6. Nanti poin selanjutnya kita sambung lagi, masih banyak ayat-ayat yang belum, yang dicomot. Mungkin ini saja firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kita semua, terutama yang masih belajar, harus terus belajar, harus pintar, harus cerdas. Carilah kebenaran, jangan hanya mengikuti apa kata orang. Harus itu. Dan semua ini tergantung pribadi masing-masing, mau atau tidak. Kalau nggak mau ya jangan salahkan Bapak Yahweh. Kalau saudara tidak masuk samain, tidak masuk surga, jangan salahkan karena saudara sudah diberitahu tapi tidak mau. Itu. Jadi keputusan ada di saudara masing-masing. Saya rasa di semua yang hadir di sini sudah melakukan kebenaran ini. Mungkin ini firman pada malam hari ini. Tetap setia kepada Bapa Yahweh dalam Yesua Masiah, karena kedatangan Yesua tidak akan lama lagi. Kita semua akan menyongsong di awan-awan yang permai. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Sampai di sini masih bisa dimengerti, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sangat luar biasa ya pada malam hari ini. Saya sangat terberkati tentang masalah binatang tahor dan tame. Kalau di luaran sana makanan halal dan haram. Sebenarnya di dalam akar Ibrani tidak ada halal dan haram, tetapi tahor dan tame. Tahor itu artinya tahir, bersih. Tame itu artinya
kotor. Nah, nanti makanan yang mengandung kotor itu tidak boleh dimakan di dalam kitab suci kita. Kalau kita paham, makanan yang mengandung kotor, ya, itu tidak boleh dimakan. Masih serentetan dengan ini nanti bisa dilanjutkan dengan part 2-nya oleh Pak Yarto. Juga saya masih rentetan, saya sudah siapkan, saya sudah tulis, tinggal go. Nanti pas saya yang bawakan akan ada tema makanan tidak mempengaruhi masuk surga. Ya, itu judulnya. Makanan itu tidak ada hubungannya masuk surga atau tidak. Kan pernah dengar ini ya, kata-kata ini. Makanan ini nggak mempengaruhi masuk surga atau tidak, itu nggak ada pengaruhnya dengan makanan. Ada yang berpendapat seperti itu, setuju? Karena di surga nanti tidak ada makan dan minum. Yang ada makan minumnya ada di bumi. Makanya makanan itu tidak mempengaruhi masuk surga atau tidak masuk surga. Di dunia itu walaupun makan apa saja sak karepmu. Nanti temanya seperti itu. Ya. Puji nama Bapak Yahweh, firman Tuhan yang renungan firman Tuhan yang sangat luar biasa pada malam hari ini membuat kita mulai belajar mengikuti Torahnya Bapak Yahweh. Tentang makanan-makanan yang kotor tidak bisa kita makan. Nanti kita tahu makanan yang kotor itu apa saja. Ya, ada yang di dalam Imamat 11 itu nanti dibagi. Ada makanan yang tahor, ada makanan yang tame. Sebenarnya makanan itu sebenarnya tidak diperkenankan oleh Bapak Yahweh pada waktu di Taman Eden, tentang makanan yang berupa daging binatang. Baik yang tahor maupun yang yang tame itu tidak ada perintah suruh makan. Peliharalah semuanya itu. Nah, itu untuk keseimbangan alam sebenarnya. Tapi oleh karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Rakus. saya ngeri dalam hati saya. Kemarin ada kesaksian seorang, apa itu namanya? Orang bertobat baru di dalam masuk ke Kristen itu apa? Dari Muslim masuk Kristen. Itu apa namanya? Mualaf itu kalau dari Kristen masuk Muslim. Murtadin. Ya. Ini mendengar di YouTube. Ya, saya tadi malam dengar YouTube, tapi tidak saya sebutkan YouTube-nya. Ada seorang murtadin dari Muslim masuk Kristen. Ini mendapatkan uji materi atau apa itu namanya, uji nyali. Harus kalau masuk Kristen harus mau makan daging babi. Ini harus. Jadi ada orang Muslim masuk Kristen, datang ke gereja, di situ sama pendetanya harus dibaptis. Bukan dibaptis ya maksudnya. Dia apa? Disembelihkan babi, disuguhi daging babi, harus makan. Kalau dia bisa makan berarti sah masuk Kristen. Apakah ada ayatnya? Tapi ini bukti. Saya melihat kesaksian di YouTube. Nah, orangnya ini orang dari Muslim Bapak Ibu, jadi nggak pernah makan babi. Disuruh makan babi. Mula pertamanya takut, agak jijik. Tapi setelah dicoba, oh enak katanya. Nah, nanti kita bahas itu, ya. Nah, jadi ternyata saya nggak kompromi sama Pak Sugiarto tentang hari ini bahas masalah tahor dan tame. Tadi ada seorang teman kita yang baru masuk kita di sini menanyakan,
Loh, kok di sini kok nggak boleh? Ya. Dia akar Mesianik atau akar Ibrani, orang yang percaya di dalam akar Ibrani, kita mengikuti Torah. Apa yang tidak boleh di kitab suci untuk dimakan, di situ dinyatakan binatang itu tame. Kita harus mengikuti perintah Bapak Yahweh. Tame harus kita katakan tame. Yang tahor harus kita lakukan tahor. Ya, kita nggak boleh mau ngerombak katanya Taurat nggak berlaku, gitu. Itu tadi dalam Efesus pasal 2 ayat 15 tadi ya kan, Taurat itu telah dibatalkan. Itu sebenarnya kalau terjemahan artinya bukan Taurat, Bapak Ibu. Kitab-kitab rabbinik itu yang membuat orang Yahudi itu tidak mau kenal dengan orang yang non-Yahudi, termasuk saudara dan saya ini termasuk orang-orang tame atau orang-orang yang haram, disamakan dengan binatang yang tame atau binatang yang haram. Nggak boleh. Orang Yahudi itu pemahaman rabbinik. Nah, kedatangan Yesus itu membatalkan itu. Nah, kita orang Yahudi yang sudah mengenal Torah dengan orang kita non-Yahudi seperti Cornelius dan saya, saudara dan jenengan, itu dapat bersatu menjadi tubuh Yesua Masih. Itu tujuannya di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 15 tadi. Itu pernah dibahas dengan seorang profesornya lembaga Alkitab bahwa Taurat sudah dibatalkan. Tuh, Taurat gak berlaku. Kalau Taurat gak berlaku, mohon maaf, kalau ke gereja jangan bawa kitab seperti ini. Ini dibuang, diambil yang perjanjian baru saja. Perjanjian lamanya dibuang, jangan pakai ajaran perjanjian lama. Sebenarnya firman Tuhan, Bapak Yahweh itu tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Yang ada tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Perjanjian baru termasuk Ketuvim. Terus tidak ada lagi apa? Ya, tidak ada lagi di dalam kitab versi Ibrani yang lama, sebelum ditulisi pasal, sebelum dikasih ayat, itu kitab itu tanpa ada pasal dan ayat. Gulungan itu satu rentetan tulisan gitu. Makanya kitab itu kalau dibaca dicomot-comot per ayat, artinya beda. Perikop. Jadi di situ kan ada perikop-perikop di dalam kitab itu. Nah, kita belajarnya per perikop, jangan satu ayat. Makanya tadi dijelaskan satu ayat ini mengatakan Taurat itu batal. Ayat ini mengatakan bahwa yang dari dalam inilah, yang dari luar masuk itu langsung dibuang ke jamban, itu makanan. Terus yang dari dalam keluar itu berarti muntah, berarti makan. Kalau muntah itu haram. Jangan gitu, Bapak Ibu. Enggak begitu. Maksudnya kalau yang keluar dari hati kita itu hati-hati. Mulut kita itu keluar dari dalam hati, kadang-kadang kita membuat nyakiti orang lain. Nah, itu yang hati-hati. Ngomongnya jangan sembarangan, bukan makanan di situ tadi. Oke, terima kasih. Ulasan itu tadi membawa kita lebih mengerti lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Kita masih juga belajar, yang menyampaikan juga masih belajar untuk akar Ibrani. Karena dulunya kita akarnya akar Yunani, pindah Bapak Ibu. Katanya tadi dicabut seakar-akarnya, dipindah, ditanam sesuai dengan akar Ibrani. Kita masuk ke akar Ibrani sekarang. Shores, ya toh Ibrani. Akar itu artinya shores dalam bahasa Ibraninya. Oke, Bapak Ibu. Pengumumannya hari Minggu depan, Sabat depan tetap sama waktunya, tapi kemungkinan agak maju 10 menit karena
kalau nunggu sampai jam 6 itu terlalu malam kelihatannya di daerah kita Banyuwangi ini kan ujung timur. Maksudnya bagian barat Indonesia bagian barat paling timur di Banyuwangi. Jadi malamnya agak lebih cepat. Jadi karena mataharinya sudah pindah ke garis lintang utara, jadi makanya malamnya agak panjang di sini. Nah, terus pengumumannya tetap sama, sekira-kira jam 6 kurang seperempat atau kurang 10 menit sudah kita mulai. Tidak ada penambahan hal lain. Kalau mungkin Bapak Ibu punya saudara, punya teman, punya keluarga yang ingin didoakan, baik yang sakit atau yang punya masalah apapun, bisa datang bawa ke tempat kita ini untuk sama-sama kita doakan kepada Tuhan kita yang benar, yaitu Sang Pencipta kita, yang menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Kita berdoa nanti kalau Bapak Ibu punya saudara teman yang sakit atau apa saja, atau yang punya masalah apa saja. Ya, kemarin saya berkata seperti ini, kalau punya hutang apa bisa? Kalau Anda yakin bisa, gitu. Walaupun hutang itu bisa terbayar kalau ya yakin. Kalau opo-opo mugo-mugo yo tahu ya. Karena di sini nanti ada yang namanya memang kita di sini belum mengkhotbahkan tentang hukum loa. Ya. Law of attraction, yaitu doa yang luar biasa dasar, ya, iman yang sangat luar biasa. Terus bagi saudara yang baru belajar di sini, jangan kesusu tergesa-gesa woro-woro ke tempat sana. Nah, sosok ngajari temannya yang masih belum mengenal Yesus. Tapi kalau sudah saatnya turun gunung nanti, mohon maaf, silahkan turun gunung. Maksudnya kalau sekarang ini masih mencari ilmu dulu, gembleng diri, cari pengetahuan di sini. Jangan kesusu bertempur, ya. Jangan. Ini ceritanya kemarin pernah Bapak Ibu. Ada orang datang ke sini mau percaya sama Bapak Yahweh Yesus masih mantu-mantu. Masih sekali pertemuan, wah ambisinya luar biasa, 2 kali pertemuan. Pulang konco-koncone diworo-woroi. Oh ya, aku sudah percaya Yahweh ini. Sudah, kamu salah kalau kamu nggak nyembah Yahweh. Diantem 2 kali jebret-jebret geletak Bapak Ibu. Nggak berani lagi datang ke sini. Ya. Makanya yang baru, Bapak Ibu yang masih baru, belajarlah sampai semaksimal mungkin. Nanti boleh kalau sudah waktunya bertempurlah ya. Oke, pada malam hari ini kita tutup ibadah kita dengan doa. Nanti kalau Bapak Ibu mau ada persembahan sukarela, bisa dimasukkan di depan, ada persembahan sukarela. Karena di sini ada namanya persembahan sukarela untuk kita bersama-sama di sini. Lalu kita tutup doa kita pada malam hari ini dengan doa berkat. Kita bangkit berdiri dulu. Kita berdoa, doa Bapa kami, kita tutup Avinu Sebasamai. Yang baru sudah ada tulisan di lembaran lebar itu, kata doa Bapa kami judulnya. Kita baca yang versi Ibraninya. Avinu Sebasamai Yitkadesimka
Bapa kami yang ada di Samayim, dikuduskanlah namamu. Tapo malkutka ya aseresonka kefas Samayim ken bares. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Samayim juga terjadi di bumi. Et lahem kukeno tan lanu hayom. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Uslah lanu al kaetenu kefi selsol kimkan ananu lekotin lanu. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagai kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wel tefenu ledi nision ki kal tezenu minhar. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami daripada yang jahat. Ileka hamalaka wa kafura beati feren. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan. Leolamin, amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Kita doa dulu untuk anak-anak kita dan doa berkat bagi semuanya. Baru kata Yahweh Melek Olam bersama Adonai Yesus Masya, kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu yang luar biasa ya Bapak Yahweh. Kehadiran Ruach HaKodes di tempat ini telah membimbing kami dan puji-pujian kami ya Bapak Yahweh berkenan kepadamu, sehingga apa yang keluar dari hati kami persembahkan kepadamu. Amin. Pada saat hari ini ya Bapak Yahweh, kami sudah di ujung acara kami akan mengakhiri acara kami. Sebelumnya ya Bapak Yahweh, kami memohonkan berkat kepada saudara-saudara kami yang hadir, yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan segala finansialnya dari tempat yang jauh, dari berbagai-bagai tempat, berkumpul di tempat ini. Mereka akan pulang bersama-sama dengan berkat-Mu ya Bapak Yahweh. Dengan tidak sia-sia mereka datang ke tempat ini. Amin. Bapak Yahweh, kami memberkati anak-anak kami, anak-anak kami yang laki-laki. Engkau akan memberkati, karena anak-anak kami laki-laki ini adalah sebagai keturunan kami yang akan melanjutkan keturunan kami di masa mendatang. Engkau akan memberkati mereka ya Bapak Yahweh, supaya keturunan mereka akan melahirkan seorang raja-raja yang besar dan memimpin dunia ini ya Bapak Yahweh. Amin. Yesimka Yahweh Elohim ke Efraim kin Manase. Engkau akan memberkati mereka seperti Engkau memberkati Efraim dan Manase, dan kepandaiannya 10 kali lipat dan lebih kepandai daripada orang-orang yang tidak menyembah kepadamu. Dan kesehatannya ya Bapak Yahweh, Engkau memberkati kesehatan kepada anak-anak kami yang laki-laki 10 kali lipat lebih daripada orang-orang yang tidak menyembah kepadamu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, mereka akan melahirkan raja-raja dan akan membuatkan kerajaan-kerajaan besar dan membawa harta dari ujung-ujung bumi. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang perempuan. Yesima Yahweh Elohim Kesara Ribka Rahel Belea. Engkau akan memberkati anak-anak kami yang perempuan. Engkau memberkati seperti Engkau memberkati Sarah, Ribka, Rahel, dan Lea. Dan Engkau memberkati kepandaiannya 10 kali lipat, kesehatannya, kekuatannya, dan akan melahirkan anak-anak yang baik, dan melahirkan raja-raja di masa mendatang untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Engkau Allah Elohim yang kami sembah di dalam nama Yesus Masya. Yevareka Yahweh Wismereka. Amin. Ken Yehi Roson. Yairi Yahweh Panaweleka Wihuneka. Amin. Ken Yehi Roson. Isa Yahweh Panaweleka Weaset Leka Shalom. Amin. Ken Yehi Roson. Baruk ata Bairu Baruk ata Besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baru pripetenka uvriat maka uvri VMTK sekarang VTK Weasarot Soneka. Engkau akan diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu,
hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misertika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk kata bawai kau, baruk kata besteka, diberkatilah kau pada waktu masuk, dan diberkatilah kau pada waktu keluar. Amin. Baruk kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Besem Yeshua Masya Urwa Kodes Kile Olam Fae. Diberkatilah kau Yahweh, Raja penguasa alam semesta, di dalam nama Yeshua Masya dan Ruach HaKodes sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak yang berkati, silakan duduk Bapak Ibu.